Peraturan perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara. Jadi kita sharing-sharing aja dengan Bapak narasumber pada siang hari ini, dan waktu paling sekitar 1 jam lebih ya kita manfaatkan. Ya, baik. Perkenan Bapak untuk memberikan pencerahan pada siang hari ini. Sesinya masih tetap diakhiri dengan tanya jawab. Selamat menyimak dan mengikuti pencerahan dari Pak Dr. Ahmad Syauqi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Orientasi Pelatihan Pegawai Pemerintah dan yang bekerja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Budaya Desa dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan orientasi pegawai pemerintah dan kerja bagi tenaga dosen. Saya hormati moderator pembinaan sidang PMI yang saya hormati yang terhormat. Alhamdulillah ini syukur ya kita panjatkan senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, hidayah, rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami sangat apresiasi apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikbud dan Ristek, Pusat Pendidikan dan Pelatihan terkait orientasi manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga dosen. Hal ini telah juga menjalankan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 di pasal 40 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi seorang pegawai pemerintah perjanjian kerja maksimal 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja, sehingga ini salah satu bentuk pengayaan pengalaman dan integritas kita kepada pemerintah negara dan bangsa. Saya sangat berbahagia bersama Bapak Ibu, termasuk orang yang hebat ya sebagai tenaga dosen, memberikan pencerdasan kepada bangsa ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tujuan mencerdaskan bangsa ya, menuju masyarakat adil dan makmur. Dan tugas kita sebagai pegawai negeri sipil termasuk PNS yang dalam cakupan undang-undang atau sipil negara, yaitu kita mempunyai kewajiban, kita juga mempunyai larangan dan kita mempunyai juga kesantunan untuk menjalankan segala peraturan undang-undang yang berlaku. Suatu hal yang bersejarah ya, pemerintah dan DPR membuat suatu kebijakan ya, yang mana lahirnya kebijakan itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Sebelumnya pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang kepegawaian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 dan perubahannya Undang-Undang 43 Tahun 99 tentang pokok kepegawaian, misalnya dikenal istilah PNS dan pegawai negeri. Lalu secara berikutnya pemerintah juga mengeluarkan PP 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, bahkan revisi 43 tahun 2007 dan PP 56 2012 juga, sehingga ada kategorisasi kategori yang sebagai CPNS. Namun dalam perjalanan ini pemerintah juga menetapkan dan DPR menetapkan, inisiatif DPR menetapkan Undang-Undang ASN, sehingga istilah pegawai negeri sipil sudah masuk ASN.
Dalam ASN itu juga sudah ada istilah P3K. Kedudukan hampir sama dengan PNS, punya tugas tanggung jawab berwenang. Penggajian juga sebenarnya tidak terlalu beda jauh antara PNS dan P3K. Ada hak-haknya, hak cuti, hak pengembangan kompetensi, hak gaji, tunjangan dan sebagainya. Di samping itu, jabatan PNS juga dapat diisi dari P3K, baik itu jabatan pimpinan tinggi media dan utama, serta jabatan fungsional. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K, diantaranya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Sebelumnya jabatan tersebut dimiliki oleh seorang pegawai sipil dari sistem tertutup, misalnya sesama mereka PNS bersaing untuk memperebutkan jabatan-jabatan tersebut. Tapi dengan adanya undang-undang itu nomor 5 tahun 2014, maka PNS yang tadinya zona nyaman ya sekarang harus berkompetisi dengan sesama ASN, yaitu P3K sebagai komputernya. Sudah banyak terjadi PNS untuk jabatan eselon 1A itu dimiliki oleh P3K. Ini membuktikan kedudukan yang sama ya. Jadi silakan Bapak Ibu, misalnya ada jabatan yang low dalam suatu kementerian sesuai ketentuan berlaku ya, undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014, lalu PP 11 tahun 2017 dan PP 11 2020 itu mempunyai kesamaan dalam mendaftar sebagai JPT jabatan pimpinan tinggi. Namun ada juga Perpres 38 2020 menyebutkan juga ada jabatan-jabatan fungsional sebanyak 147 dibuat untuk diisi P3K dan PNS ya. Jadi kita tahu jabatan di Undang-Undang ASN itu ada 3, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk P3K dapat mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk jabatan di ASN itu misalnya jabatan administrasi ya, administrator, jabatan pengawas dan pelaksana hanya dapat diberi surat pegawai sipil. Mata jabatan fungsional baik itu ahli dan keterampilan ya, dan jabatan pimpinan tinggi bisa juga diberikan P3K dapat juga untuk melamar ya, jabatan DPT, termasuk ini jabatan tenaga dosen yang diatur dalam Perpres 38 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita melihat Undang-Undang nomor 5 tahun 2015, ASN itu adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Lalu pegawai ASN itu terbagi dua, ada PNS dan P3K. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, tekanannya yang melaksanakan adalah PNS dan P3K. Lalu PNS, jika kita lihat terminologinya, pengertiannya dalam undang-undang adalah warga negara Republik Indonesia memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Badan Pembinaan Kepegawaian tentu menduduki jabatan pemerintahan. Sementara demikian pegawai pemerintah yang perjanjian kerja di warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Lalu di pasal 6 disebutkan juga bahwa pegawai ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Lalu adapun
fungsi pegawai ASN ya. Pertama, baik PNS dan P3K itu adalah sebagai Bapak pelaksana kebijakan publik. Pak, mohon izin. Saya pengen komen Bapak dulu ya. Pengen lihat Bapak dulu. Oh gitu. Ya, mohon izin. Oh, udah jelas ya? Iya. Kurang jelas. Ya, saya ini menjaga protokol kesehatan Iya. saja Pak ya. Layarnya bisa di dek ya kan, jawab. Baik ya, saya jaga kesehatan saja. Nggak bisa. Pak ya. Apa jelas surat saya? Suaranya Pak. Jelas ya? Ya. Ya. Saya jaga protokol kesehatan saja Pak ya. Baik ya. Lalu pelayan publik ya, berkat nomor 1 bangsa. Kalau kita lihat hak seorang pegawai negeri sipil dengan P3K hampir sama Bapak Ibu ya. Pertama, gaji tunjangan fasilitas bagi PNS, sementara P3K pasal 22 Undang-Undang ASN itu mendapatkan gaji tunjangan. Kalau PNS diatur dengan PP, begitupun juga kalau P3K diatur dengan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Lalu cuti, PNS sudah dapat cuti, P3K pun dapat cuti. Cuti PNS itu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti laksana penting, lalu cuti bersama dan cuti di luar tamu negara. Sementara P3K diatur juga cutinya ya di PP 49 tahun 2018. Di sana ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. Lalu mendapatkan perlindungan. Dari baik PNS dan P3K mendapatkan perlindungan. Kalau PNS sudah familiar dengan BPJS, ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diatur dalam perlindungan. Begitu juga P3K ada jaminan perlindungan ya kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun pelaksanaannya ya mungkin nanti diatur dengan pemberi manfaat. Kalau PNS ya iuran ke Taspen 10% dari gaji pokoknya itu dipotong untuk BPJS ya pasal 2,75 dan 7,5% gaji pokoknya itu dipotong oleh Taspen sebagai iuran tabungan hari tua dan jaminan hari tua, nanti dapat diambil pada saat menjelang pensiun. Kalau itu diatur di ada undang-undangnya ya Bapak Ibu ya. Kalau PNS kita sudah familiar dengan undang-undang nomor 1169. Sementara P3K ini kita kenal pada undang-undang 5 tahun 2014. Jadi ke depan ini kita menunggu ya peraturan menteri yang mengatur tentang pemberian perlindungan bagi P3K itu diatur dengan peraturan menteri PAN. Jadi masih ada beberapa peraturan untuk pelaksanaannya yang memang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Lalu pengembangan kompetensi PNS, pengembangan kompetensinya paling kurang 20 JP per tahun, bisa melalui diklat, simposium, penataran, prakarya dan sebagainya. Lalu begitu P3K dibatasi 24 JP per tahun dalam masa 1 tahun masa perjanjian kerja. Ini diatur di PP 49 2018 pasal 40. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, PNS dan P3K mempunyai kewajiban pasal 23. Pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintah. Oleh karenanya sebagai orang pemerintah ya kita harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintah, apapun kebijakan pemerintah. Intinya pemerintah ingin mensejahterakan semua masyarakatnya ya dengan berbagai pertimbangan baik dari segi kesejahteraan ya, penghasilan, perlindungan, pemberian cuti dan sebagainya. Lalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga menjadi kewajiban semua pegawai ASN, baik PNS maupun P3K. Lalu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
lalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau PNS dan P3K tunduk dengan undang-undang spesialis Undang-Undang 5 2014. Kalau PNS tunduk dengan PP Manajemen PNS. Kalau P3K tunduk dengan PP 49 2018. Jadi semua sudah ada pengaturannya. Untuk peraturan pelaksananya mungkin beberapa hal akan diatur oleh beberapa instansi, misalnya untuk kebijakan di bidang manajemen P3K kita menunggu peraturan menteri dan sebagainya. Kalau di PNS pun juga begitu, jadi ada undang-undang, ada peraturan menteri, ada peraturan BKN, ada peraturan umum, ada peraturan instansi teknisnya, dan ada peraturan-peraturan lainnya. Lalu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa menjadi PNS itu adalah pengabdian. Ini adalah pengabdian, ya. Karena pengabdian artinya ya kita mengabdikan diri kepada negara pemerintah. Kebijakan-kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, ya kita harus melaksanakannya kebijakan pemerintah. Misalnya pegawai negeri sipil sudah ada PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2020 tentang izin PNS. Di sana mulai pengangkatan pegawai negeri sipil sampai pemberhentiannya, kenaikan pangkatnya, pengembangan kualitas sumber daya PNS-nya, penggajiannya, termasuk disiplin dan pemberhentian dan perlindungan itu diatur di PP 11 tahun 2017. Selanjutnya untuk P3K itu diatur dengan PP 49 2018 mengatur ada 9 kriteria. Kalau PNS itu ada 14 kriteria manajemen PNS. Kalau manajemen P3K penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kalau kita melihat di Undang-Undang 5 tahun 2014, ternyata masih banyak sekali turunan peraturan yang mengatur tentang P3K. Ada Undang-Undang 5 tahun 2014, lalu ada PP 49 tahun 2018, lalu ada Perpres 68 tahun 2020 tentang gaji tunjangan P3K, lalu ada Kepres 38 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K, lalu ada Permenpan nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Jadi pemerintah konsennya kepada pelayanan dasar yang dibutuhkan itu tenaga kesehatan, guru, dosen, penyuluh pertanian. Lalu Permenpan 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja, lalu Permenpan 71 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan P3K, lalu peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020. Selanjutnya peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan dari peraturan Menteri, keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 197 tentang jabatan fungsional, tentang jabatan yang diduduki oleh pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Kalau di Perpres 38 tahun 2020 jabatan yang disebutkan dalam Perpres hanya 147, sementara dalam keputusan Permenpan yang terakhir itu sudah berjumlah jabatan fungsional 187. Selanjutnya dalam slide ya, kita bisa lihat ya. Jadi P3K itu mengisi GPT dan jabatan fungsional ya. Jabatan CPT itu dibagi menjadi dua yang dapat diisi oleh P3K, jabatan utama dan jabatan madya. Ini sangat luar biasa. Tadinya hanya diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil,
terangkat CPNS, naik pangkat, misalnya dia terangkat S1 sarjana 3A, lalu 3B-nya itu praseksi misalnya, 3C, 3D, kepala bidang 4A, lalu setelah 4B jabatan eselon 2 misalnya, 2A ya, 4B, 4C, 4D barulah mendapatkan eselon 1. Eselon 1 itu golongan terendahnya 4C. Bayangkan saja jenjang karir seorang pegawai negeri sipil sangat panjang, bisa 20 tahun, 30 tahun sebagai CPNS ke PNS, baru bisa melamar jadi JPT. Tapi bagi JPT ini di Undang-Undang ASN dibuka ruang bahwa bukan saja PNS yang bisa menduduki JPT, ternyata P3K. Ini suatu tantangan bagi PNS. Jika semua nyaman, maka kedudukan tersebut itu pasti sama dengan penyitarannya sama dengan P3K, bisa menduduki jabatan ini. Memang beberapa kementerian sudah diduduki oleh para P3K. Nah, ini suatu kabar yang menggembirakan Bapak Ibu ya, dalam rangka percepatan bagaimana mewujudkan pegawai ASN ya. Kalau di Menko mengatakan berkelas dunia, salah satunya ya membuka keran bukan saja sistem tertutup jabatan tersebut, tapi dapat dilamar oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu jabatan fungsional ya sesuai dengan ketentuan kebutuhan tadi sudah disebutkan di Permenpan 38 tahun 2020. Lalu ada keputusan keputusan Presiden nomor 38 tahun 2020 dan Permenpan 76 tahun 2020. Selanjutnya, nah ini manajemen P3K. Jadi dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 ada beberapa hal yang diatur tentang manajemen P3K, sehingga lahirlah PP 49 2018. Penetapan kebutuhan kita sudah ketahui bersama bahwa tidak otomatis P3K langsungnya, tetapi melalui perjuangan yang berat juga sama dengan PNS, SCPNS diawali dengan penetapan kebutuhan oleh instansi, yaitu melalui proses pengadaan ya, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan berdasarkan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja, sehingga menghasilkan peta jabatan dan kebutuhan pegawai berapa yang dibutuhkan oleh instansi. Kalau tenaga dosen ya memang diatur dengan kebijakan dan kementerian ya. Kalau di Permenpan 2 2019 sudah jelas di sana, yang diangkat pertama kali menjadi P3K adalah PNS, guru ya, tenaga kesehatan penduduk, dan para dosen yang universitasnya dinegerikan. Itu juga sudah ada perpresnya kalau tidak salah 2016 ya. Itu ada yang mengatur. Lalu pengadaannya ya hampir sama dengan pegawai negeri sipil. Ada proses perencanaan, ada proses pengumuman seleksi, ya, lalu pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan pegawai P3K. Jadi prosesnya memang luar biasa ketatnya juga, ya, proses yang sangat panjang dalam proses penetapan, pengadaan, bahkan pengangkatan sebagai P3K. Lalu ada penilaian kinerja juga. Kalau PNS juga diatur dengan kinerja, kalau berkinerja kurang bagus, pasti ada sanksinya. Ya. Kalau PNS juga ada sanksinya, pegawai P3K ada sanksinya. Lalu pergantian dan tunjangan telah diatur, PNS diatur dengan PP, sementara P3K diatur dengan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Lalu pengembangan kompetensi juga sudah dijelaskan di pasal 40 bahwa setiap pegawai P3K mendapatkan pengembangan kompetensi maksimal 24 JP per tahun dalam satu masa perjanjian kerja, sementara PNS mendapatkan pengembangan kompetensi paling kurang 20 JP per tahun, yaitu PP 17 tahun 2020. Lalu pemberian penghargaan disiplin juga PNS juga diatur di PP 94
tahun 2021, sementara P3K diatur di pasal 51 PP 49 tahun 2018. Lalu pemutusan jam kerja, kalau PNS namanya pemberhentian, ya pemberhentian itu ada beberapa, pemberhentian dan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Kalau PNS, kalau PNS kita kenal ada namanya apa? Mencapai batas usia pensiun, MP. Lalu ada pensiun atas perintah sendiri, pemimpin organisasi, tidak kerja sesuai dan rohani, ataukah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ya, termasuk tindak pidana, baik itu pidana umum atau pidana kejahatan jabatan. Itu dasar pemberhentian pegawai negeri sipil, termasuk pemberhentian dan hormat tidak atas perintah sendiri, yaitu hukuman disiplin. Begitupun juga kalau P3K namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja, karena ada SPK-nya di sana. Ya. Nanti kita lihat beberapa jenis pemutus hubungan kerja, baik dengan hormat, tidak dengan hormat dan sebagainya. Lalu perlindungan. Selanjutnya, ini tahapannya, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon pegawai kependudukan dengan perjanjian kerja dengan memenuhi persyaratan. Ini hampir sama juga PNS sebenarnya ya. Tapi bedanya kalau PNS itu usianya paling kurang yang berdasar 19 tahun dan maksimal 35. Sementara untuk P3K diberikan ruang dan usia ya minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan yang dilamar. Jadi contohnya 90, umur 59 bisa melamar dari P3K yang akan menjadi P3K. Sementara kalau PNS batas maksimalnya 35 tahun. Bisa 40 tahun jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres 17 tahun 2018 ya, 2019. Di sana yang bisa 40 tahun itu ada dokter spesialis, peneliti yang bergelar S3 dan dosen yang bergelar S3. Itu bisa mencapai usia 40 tahun melamar sebagai calon pegawai sipil. Tahapan pengadaan P3K itu perencanaan, lowongan, lamaran, seleksi, pengumuman hasil pengangkatan menjadi P3K. Ini sama dengan PNS. Mungkin Bapak Ibu sudah ikuti dulu proses ini. Lalu selanjutnya pengadaan calon P3K diukur secara nasional ya. Karena dia harus berdasarkan jumlah PPPK. Menteri menetapkan kebijakan pengadaan P3K. Lalu dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan P3K, Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan P3K yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan P3K oleh instansi pembina jabatan fungsional dan panitia seleksi instansi pengadaan P3K. Selanjutnya, pengumuman lowongan P3K itu memuat rincian nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan instansi yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelamar. Ini selanjutnya usia persyaratan P3K untuk menjadi jabatan fungsional. Ini diatur dalam PP 49 2018 dan mengacu juga di peraturan Presiden Kepres 38 tahun 2020. Usianya paling rendah 20 tahun ya, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai ketentuan tetap dan melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Next, selanjutnya slide.
tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai sipil. Ini hampir sama dengan PNS pengadaannya. Ini sampai poin ke-9 ya, hampir sama Bapak Ibu. Jadi antara persyaratan P3K dan PNS hampir sama. Lalu seleksi pengadaan P3K, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Lalu ada pengumuman hasil seleksi, pejabat pembina kepegawaian mengumumkan pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K sesuai dengan secara terbuka berdasarkan penetapan seleksi kompetensi. Selanjutnya pengangkatan P3K. Nah, ini yang telah dilaksanakan. Pelamar dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. Calon P3K yang diangkat tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian ya, RI atau P3K sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon P3K. Lalu pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan PPK. Keputusan PPK disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Lalu penerbitan nomor induk P3K diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian dokumen. Pelamar PPK yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PYB untuk tetapkan pengangkatan sebagai P3K. Pejabat yang berwenang menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN. Ini juga sesuai amanat di pasal 127 dan 128 Undang-Undang Perlindungan Negara, bahwa sistem informasi ASN itu mencakup data-data kepegawaian termasuk PNS dan P3K. Selanjutnya next slide. Selanjutnya penilaian kinerja P3K. Next. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Ini telah diatur dalam PP 30 2019. Termasuk PNS juga menjalankan PP tersebut, dan Menteri Pang-RB mengeluarkan Peraturan Pang-RB nomor 6 tahun 2022 tentang penilaian kinerja P3K. Lalu masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Lalu perpanjang hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja sesuai kompetensi kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK. Lalu perpanjang hubungan kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KSN. Dalam hal perjanjian kerja PPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja PPK yang JPT utama dan JPT bagian tertentu paling lama 5 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K diatur dengan peraturan menteri, sehingga peraturan menteri Pang-RB mengeluarkan peraturan nomor 70, 71 dan 72 pada saat tahun 2020. Selanjutnya penggajian dan tunjangan. PPK diberikan gaji dan tunjangan. Gajinya berdasarkan peraturan presiden ya, nomor 98 tahun 2020. Lalu di samping itu mendapatkan tunjangan ya kalau menurut jabatan struktural eselon 1 baik JPT utama ataupun JPT Madya mendapatkan tunjangan jabatan eselon 1 jabatan struktural. Kalau menurut jabatan fungsional akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional. Kalau di samping itu akan mendapatkan juga tunjangan pangan, tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu 10% dari pokok untuk suami atau istri PNS atau P3K.
lalu 2% yang berlaku di PNS juga itu adalah tunjangan anak. P3K diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Oleh karenanya yang bertanggung jawab di bidang keuangan itu adalah di keuangan, dan pemberian gaji PNS dan P3K. Lalu pemberian penghargaan bagi P3K next selanjutnya yaitu tanda kehormatan. Kalau di PNS tanda kehormatan satu rencana karya satya 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun. Lalu kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, prioritas untuk pengembangan kompetensi, lalu kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi PNS dapat diberhentikan menjadi pengurus sipil, baik dengan hormat atau tidak hormat. Begitu juga P3K dapat diberhentikan. P3K namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ya. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Lalu meninggal dunia, P3K meninggal dunia, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Begitu juga PNS atas permintaan sendiri. Kalau PNS mendapatkan pensiun itu usianya sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerjanya sebagai PNS 20 tahun. Sementara bagi P3K ya atas permintaan sendiri ya diatur pemutusan hubungan perjanjian kerja. Di undang-undang memang hanya mendapatkan ya gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi. Sementara kalau di PNS ada pensiun, P3K bisa saja misalnya mendapatkan pensiun tapi jaminan pensiun itu yang mengacu kepada kalau PNS Undang-Undang 1169 mungkin harus ada pengaturan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan menteri ya. Sehingga nanti kalau misalnya hak pensiunnya ada berarti ada tabungan hari tua. Tabungan hari tuanya itu pasti dasarnya juga ada pemotongan gaji bagi P3K. Kalau PNS itu begitu CPNS dibuatkan SK oleh PPK-nya baik itu menteri, bupati, wali kota, gubernur, maka yang bersangkutan sudah iuran kepada PT Taspen, termasuk juga ke BPJS, pemotongan gaji, tadi termasuk juga berpetarung perumahan. Nah, memang ini perlu juga pengaturan lebih lanjut oleh Kementerian RB mengenai hal-hal yang sebenarnya masih memerlukan penjelasan pengaturan lebih lanjut. Lalu perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Kalau PNS, perampingan organisasi itu jika ada instansi yang digabung sehingga pegawainya disalurkan ke unit yang membutuhkan. Kalau dalam 2 tahun yang bersangkutan tidak mendapatkan tempat, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS. Lalu tidak cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja bagi P3K dilakukan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena unsur tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana lalu melakukan pelanggaran disiplin PPK tingkat berat. Kalau PNS melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat itu kategorinya pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana ataukah penurunan jabatan setingkat lebih rendah ataukah pemberhentian dan hormat tidak atas permintaan sendiri, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja PPK dapat tidak hormat apabila melakukan suatu penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintah. Jika hal tersebut dilakukan, maka sanksinya sama dengan PNS, yaitu diberhentikan tidak hormat. Sebagai aparat negara, baik PNS dan P3K, wajib menjalankan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk misalnya wajib setia dan melaksanakan ketentuan yang diatur, misalnya setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintah. Lalu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena maksud tidak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada kejahatan jabatan. Jadi PNS pun juga begitu. Jadi jika dikenai hukuman pidana karena maksud tidak pidana kejahatan jabatan, maka sanksinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa melihat masa kerja dan usia, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak pensiun. Lalu menjadi anggota atau pengurus partai politik, PNS pun juga begitu. Jika terbukti menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan itu akan diberhentikan tidak hormat sebagai PNS, lalu dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki ketentuan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Selanjutnya, putusan hubungan perjanjian kerja karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk mencapai batas usia tertentu dalam batas jabatan yang duduki 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, pejabat fungsional kategori keterampilan. Begitupun juga PNS, DUP-nya 58 tahun berakhir. Kalau dulu 56 tahun batas usia pensiun PNS, itu diatur di PP 32 tahun 79. Tapi dengan adanya Undang-Undang ASN menyebutkan di sana batas usia pensiun itu 58 tahun untuk pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional ahli muda dan ahli pertama, termasuk fungsional keterampilan. 60 tahun bagi pimpinan tinggi atau pejabat fungsional madya, 65 tahun bagi PPK yang mengampu jabatan fungsional ahli utama. Selanjutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja yang melanggar disiplin. Pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPK tingkat berat apabila tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja P3K. PPK yang dikatakan memutus hubungan kerja perjanjian kerja dengan hormat tidak atas perintah sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPK. Kalau PNS, pelanggaran terhadap disiplin paling berat terhadap pemberhentian dan hormat tidak atas pilihan sendiri. Jadi kalau PNS itu diatur di PP 94 tahun 2021 tentang peraturan disiplin PNS, lalu peraturan pelaksananya diatur dengan peraturan PKN nomor 6 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan PP 94 tahun 2021. Sementara untuk P3K mengacu secara utak spontanis ya disebutkan di pasal 1 mengacu kepada peraturan disiplin yang berlaku disiplin PNS. Lalu pemutusan hubungan perjanjian kerja karena tidak memenuhi target kinerja
PPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja. PPK yang dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan segala ulama sebagai PPK. Selanjutnya, hubungan pemutusan hubungan perjanjian kerja jika melakukan lebih terhadap Pancasila dalam pemerintah, maka PPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dalam pemerintah dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. PPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagaimana ayat 1 diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kompleks sekali pengaturan tentang pemutusan hubungan kerja bagi P3K. Kalau di PNS diatur di pasal 87, di sana ada pemberhentian namanya pemberhentian sebagai PNS dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. Ini bisa dibaca Pak ya, dimasuk perlindungan. Jadi perlindungan P3K itu jaminan hari tua, ya, jaminan kesehatan, jaminan usaha kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan usaha kerja dan jaminan kematian dilaksanakan secara sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara dari pengadilan terkait dalam pelaksanaan tugas. Kalau pegawai sipil jaminan hari tuanya memang telah diatur peraturan perundang-undangan sejak Undang-Undang 1169 diundangkan. P3K memang masih mengacu ke PP 49 2018. Oleh karenanya masih banyak sebenarnya hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut sehingga persamaan dan kedudukan P3K hampir sama dengan PNS sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang 5 tahun 2014. Selanjutnya cuti PNS diatur di PP 11 tahun 2017, lalu PP 17 tahun 2020, lalu peraturan BKN-nya peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 dan peraturan BKN nomor 7 tahun 2021. Sementara cuti P3K ini diatur dalam peraturan nomor 7 tahun 2022. Sebelum peraturan ini ada, ya peraturan BKN yang memang agak yang mendapat gerakan pemberian cuti sebenarnya di bagi P3K. Dengan adanya ini maka P3K dapat cuti ya. Ada beberapa jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. Untuk cuti tahunan ya hampir sama dengan PNS, maksimal 12 hari kerja. Kalau sudah perhubungan di tempat yang akan dilalui ya untuk melaksanakan cuti maka ditambah 12 hari kalender sementara maksimal ya pertama sementara bagi P3K berapa ketentuan 6 hari kerja. Untuk cuti sakit PNS yang sakit ya diberikan cuti sakit ya. Kalau sakitnya 1 hari ya dalam PP 11 tahun 2017 dan peraturan BKN 24 2017 di klaster sakit 1 hari sakit sampai kepada atasannya 1 hari lebih 1 hari sampai 14 hari itu dengan surat keterangan dokter pemerintah ya atau swasta, lalu lebih 14 hari sampai 1 tahun terlampir surat sakit dari instansi pemerintah, 1 tahun belum sembuh ditambah 6 bulan jadi tidak sembuh maka yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan uji kesehatan. Ini hampir sama dengan P3K, namun P3K dibatasi dengan perjanjian kerja. Cuti melahirkan ya bagi P3K. Ada yang pertama sampai ketiga namanya cuti 3 bulan, 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan. Lalu ada cuti
bersama. Cuti bersama ini berlaku juga bagi PNS, jadi tidak melakukan cuti tahunan. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang saya hormati ya, dapat saya sampaikan dalam forum siang hari ini. Kita mungkin untuk memperkaya pengetahuan kita bisa berdiskusi ya. Saya mungkin meminta secara aspirasi Bapak Ibu kira-kira peraturan apa yang harus dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian PAN-RB. Nanti kami sampaikan jika memang harus ada revisi PP dan sebagainya, sehingga pengembangan P3 ke depan ya dapat kita setarakan dengan PNS. Saya kira ini saya dapat saya sampaikan. Saya tutup dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Direktur, tadi sudah memaparkan begitu gamblang dan panjang lebar. Ya, kita beri 1, 2 atau 3 sesi pertanyaan ya, Pak Direktur ya. Tadi sebagai masukan juga untuk Pak Direktur sebagai untuk pengembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Wah, dari belakang sudah siap, Masya Allah. Ya, teman Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Pak dari Politeknik Bengkalis Riau. Alhamdulillah, mudah Bapak mengakomodir tadi kali pernyataan terakhir. Silakan Bapak Ibu sampaikan aspirasi. Aspirasi kami nggak usah P3K Pak, PNS. Karena dari dulu itu saya pernah membaca peraturan perundangan itu bahwa yang dikontrak itu adalah pekerjaan yang sifatnya temporer. Nah, di PP 35 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sangat jelas dinyatakan Pak, walaupun Omnibus Law itu atau PP 35 itu untuk buruh ya Pak. Bahkan buruh saja tidak dibenarkan dikontrak jika pekerjaannya itu bersifat tetap. Ya, jadi saya bacakan saja biar. Ya, di PP 35 2021 tentang PKWT Amdaya dan sebagainya, pasal 4 ayat 1. PKWT didasarkan atas A. Jangka waktu tertentu, B. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi dia ada proyek, misalnya proyek apa gitu ya, proyek Tekmod misalnya di Batam itu dia ada memberi 2 tahun kontrak, habis itu dia habis pekerjaan. Karena kerjanya diberi sama, dirumahkan setahun terus ada proyek lagi, betul seterusnya. Karena dia sifat sementara, itu PKWT. Pada dasarnya menurut saya PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu itu kan pada dasarnya sama dengan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kan ada perjanjian kerja, berarti kan dikontrak. Apakah dosen itu pekerjaannya sifatnya temporer untuk waktu tertentu? Jadi tidak. Kemudian di bagian B, ayat 2 di pasal 4 itu PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, dalam konteks ini, kenapa pemerintah itu memiliki standar ganda, Pak? Dalam konteks buruh, itu sangat jelas dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa pekerjaan tetap tidak bisa dikontrakkan. Sementara di Undang-Undang ASN dan juga PP 38 itu tidak ada klausul ini. Artinya ada standar ganda. Kenapa mesti hal ini bisa terjadi, Pak? Jadi dulu Prof. Sofyan Effendi sebagai salah satu penggagas pernah mengatakan P3K ini sebenarnya bukan untuk kalian. P3K ini misalnya ada nih orang Indonesia yang kerja di luar negeri, dia punya keahlian apa, lalu Indonesia butuh, ya dipanggil, dia masuk ke situ. Seperti itu, Pak. Nah, ini dicobakan kepada PTNB yang
sejak 2010 berjuang untuk merebut nasibnya, tapi nggak pernah berhasil, sering dijanjikan. 2015 itu sangat jelas ada rapat di Setnek, semua stakeholders kumpul Pak. Kita saat itu sangat bergembira sambil menangis-nangis. Saya nggak tahu apakah yang di sini pernah hadir saat itu. Ya hadir. Wah itu kita pulang ke situ bergembira sekali karena melalui Pak Surat saat itu deputi, salah deputi di Setnek itu menggagas pertemuan itu dan semua welcome. Dan banyak sekali janji-janji, bahkan Perpres nomor 10 2016 terbit Pak, tapi nggak pernah dieksekusi, Jadi kalau tadi terima kasih Pak, Bapak minta aspirasi ya aspirasi kita itu BNS Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik. Kayaknya pertanyaannya sama ya Pak ya? Ini Pak Malik ya hasilnya. Oh ada sedikit. Oh, siap. Ya terima kasih Pak. Selamat siang. Jadi saya langsung saja Pak pada bagian apa tadi? Saya ingin bertanya sekaligus juga ingin merekomendasikan. Nama saya Zakaria dari Universitas 19 November Pelaka. Di bagian apa tadi yang ada cuti Pak, itu saya setelah membaca itu sangat miris sekali Pak. Seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa kami ini dosen sebenarnya tidak layak disebut sebagai tenaga kontrak, di mana dia digunakan hanya secara temporer saja, periodikal saja. Dia hanya dipakai sesaat lalu tiba masa dia harus diputus hubungan kerjanya, tidak kerja dan seterusnya. Itu memang saya sangat tidak setuju. Kemudian pertanyaan saya Pak, sekaligus rekomendasi, saya baca tadi bahwa pegawai P3K yang cuti 1 bulan ya Pak ya, lebih dari 1 bulan itu akan diputus hubungan kerjanya. Itu sangat miris sekali Pak. Kalaupun misalnya kita boleh ambil jalan tengahnya, bolehlah dia diputuskan sesaat dan tidak menerima hak-haknya, tetapi setelah dia sembuh, dia kembali boleh menerima hak-haknya setelah menjalankan tugas kembali. Karena ketika dia diputuskan hubungan kerjanya, ya saya tidak tahu, mungkin si kami ini akan menangis Pak. Ya itu rekomendasi saya dan kami Pak, sekiranya itu bisa ditinjau kembali untuk dibenarkan Pak, dan itu salah menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Zakaria. Coba ibu-ibunya apa masih ada aspirasi dari ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Jayani dari Universitas Tengah Biru. Bapak sangat senang hadir di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Direktur. Yang pertama berkaitan dengan bahwa P3K yang meninggal itu bisa mendapatkan hak sesuai peraturan gubernur yang berlaku. Tapi yang kami alami di UBD ada beberapa kawan kami yang sudah meninggal duluan berupa dari kami itu tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pensiun bagi P3K. Tadi disebutkan ada pensiun untuk P3K, tapi sampai sekarang di kami juga belum ada, karena dari kalau kami tanyakan itu ke bagian kepegawaian kami, memang peraturannya itu belum ada untuk mengakomodir itu. Kemudian saya sepakat berkaitan dengan tadi yang sakit lebih dari 1 bulan itu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa rekan kami juga mengalami sakit yang cukup parah begitu. Nah kalau diputuskan itu sangat kasihan ya Pak. Karena sakit itu kan tidak pernah diminta ya, tetapi
tapi memang menjadi takdirnya gitu ya. Apalagi mendapatkan kemudian pemutusan hubungan kerja itu akan sangat berat bagi keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Baik Pak, 3 pertanyaan dulu Pak. Dari Pak Malik, Pak Jakarya dan Bu Endang. Silakan Pak. Baik, kami jawab ya. Pertanyaan dari beliau dan kolega ya dan sebagainya. Kami akan menyampaikan aspirasi saya kepada kementerian, khususnya Kementerian Pandang RP, karena kebijakan di bidang manajemen ASN itu kalau misalnya berubah undang-undang harus prakarsa. Isi prakarsanya harus diampar karena Panda yang membuat prakarsa misalnya ini merubah undang-undang ASN. Harapan kita ya semuanya bisa PNS lah supaya semua kedudukan ya. Amin, amin. Kami sampai dalam penelitiannya, lalu misalnya pangkat, masa kerjanya bukan 5 tahun tapi sampai BUP dan sebagainya. Selanjutnya memang ini perlu direvisi sebenarnya mau memasukkan misalnya tadinya P3K dengan PNS. Kalau sekarang kan dikunci dalam undang-undang dengan Perpres 38. Oleh karenanya PP 49, Perpres 38, Undang-Undang ASN itu harus direvisi sehingga misalnya P3K yang sudah mengabdi itu bisa diangkat sebagai PNS ini yang dengan catatan harus direvisi, dan itu dapat dilakukan jika isi prakarsa dari Menban untuk mengundang kementerian ya, semua kementerian instansi. Nanti kami teruskan Pak ya, kami teruskan mendapat karena sekarang ini sudah juga bergulir sebenarnya rancangan perubahan. Ada rancangan perubahan PP 49 yang diinisiasi oleh Menpan. Terkait dengan cuti, memang tadi kita sakit itu disebutkan di sana jika tidak sembuh dalam 1 tahun 1 bulan ya, maka diberhentikan. Kalau penduduk disiplin 1 tahun 6 bulan tidak sembuh juga diberhentikan. Oleh karenanya mungkin dalam penetapan peraturan tentang cuti P3K melihat masa waktu perjanjian kerja. Kenapa 1 bulan? Jika ada pegawai yang sakitnya berdasarkan uji kesehatan oleh tim dokter dinyatakan tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat bekerja untuk melaksanakan tugas kedinasan, maka yang bersangkutan diputuskan kerja di ruang kerjanya. Oleh karena itu catatan kami juga akan teruskan ya dalam rapat kementerian. Jika misalnya ada 2 hal yang tadi ditanyakan oleh Bapak dari beliau, aspirasi dan rekomendasi yang bisa di-PNS-kan, yang ini juga bisa diberikan waktu yang panjang ya, kalau bisa disamakan misalnya PNS 1 tahun tidak sembuh diperpanjang 6 bulan. Oleh karenanya ini kayaknya bisa teruskan ya, termasuk juga pertanyaan ketiga yang meninggal dunia mendapat hak kepegawaian. Kalau PNS itu ada aturannya Bapak Ibu ya, maka saya katakan tadi kalau PNS itu diatur di Undang-Undang 1169. Jadi di samping Undang-Undang 5 2014 sudah ada undang-undang yang dahulu ditetapkan yang mengatur tentang pensiun PNS dan pensiun garuda. Oleh karenanya kalau PNS yang meninggal dunia maka jatuh kepada jandanya ya, pensiun janda atau pensiun garuda dan sebagainya. Oleh karenanya pengaturan lebih lanjut saya sebutkan tadi masih banyak peraturan yang harus diselaraskan dan harus dibuat dalam rangka memberikan kepastian bagi PNS yang P3K. Saya kira untuk satu kali saya sebutkan ya, ini artinya akan meneruskan rekomendasi dan aspirasi Bapak Ibu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, waktu Pak ya. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi nanti ada rekomendasi silakan nanti kita dikirimkan ke Bapak ya Pak ya. Ya, ini dalam bentuk rekomendasi. Itu dulu ya Pak. Nah, ini karena berhubung waktu, Bapak Ibu semua mohon izin
Jadi sudah pada ini, Pak. Sebagai kan dicukupkan, terima kasih atas kehadirannya pada sesi sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.